Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, saya Adi Hidayat berjumpa kembali untuk mempelajari sebagian dari tuntunan syariat kita, dan malam ini seperti telah kita sampaikan dalam publikasi media sosial kita akan fokus dalam pembahasan fikih Ramadan. Sebelumnya, mari kita mengingat dulu pesan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memulai setiap ta'lim beliau, bahkan khususnya dalam kesempatan khutbah Jumat. Nabi mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan umumnya menyitir Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duhai orang-orang yang beriman, tingkatkan selalu takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim yang baik. Maka sekali lagi saya mengajak, mari kita mencoba selalu meningkatkan takwa kita, dan selalu ada jaminan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang berusaha meningkatkan takwanya, maka Allah akan dekatkan pada kebahagiaan hidupnya. Demikian ditegaskan di akhir ayat 189 di surah kedua Al-Baqarah itu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang yang berusaha meningkatkan takwa juga akan dimudahkan oleh Allah dalam menjalani persoalan kehidupannya. Demikian ditegaskan di Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang mampu berusaha meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang ia alami. Bahkan seperti kita telah ketahui dan sering diingatkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan dibukakan pintu rizki bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Karena itu, mari kita mencoba meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seperti dibahas dalam kajian tafsir di episode yang lalu, bahwa kajian takwa senantiasa akan lekat dengan iman, dan kajian iman akan senantiasa lekat dengan amal saleh. Rumus ini akan berlaku beriringan. Jadi selalu akan bertemu takwa, iman, amal saleh. Kalau kita mau urut-urut bolak-balik juga akan ditemukan juga. Apakah itu imannya dulu, amal solehnya dulu, bertemu takwa. Jadi kalau saya boleh ilustrasikan, rumus singkat, padat, ya, pengumpul amalan-amalan yang mendekatkan kita pada kebahagiaan, ridha Allah, dan dengan rahmat Allah juga mungkin didekatkan kepada surganya. Jadi rumusnya ada iman, ya kan? Kemudian di sini ada amal saleh. Masih ingat dalam kajian tafsir kita pertemuan-pertemuan yang lalu? Kemudian selalu terkait dengan takwa. Ini sudah rumus ya. Kalau di Al-Baqarah yang kita bahas dulu, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, ini takwanya. Siapa orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib, di sini ditemukan imannya, ya kan? Kemudian turunan dari pembuktian iman adalah amal saleh. Ya, wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu amal salehnya. Nah, jadi umumnya ketika kita menemukan kalimat iman dalam Al-Quran, itu selalu akan bersanding dengan amal saleh. Pada umumnya demikian. Dan boleh jadi nanti muaranya takwa, atau mungkin rumusnya akan dibalik. Bisa takwanya dulu, lalu imannya, kemudian amal salehnya. Nah, menariknya, dalam fikih Ramadan pun, ketika Allah menurunkan perintah puasa dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 183 itu, maka ayat ini pun tidak akan lepas dari kaidah atau rumus yang telah kita tuliskan bersama. Ya, masih ingat bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Imannya dulu. Ya kan? Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Puasa masuk amal solehnya. Ini iman bersanding dengan amal soleh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa kemudian. Jadi setiap kita menemukan kalimat iman bersanding dengan amal soleh sebagai pembuktian kekuatan iman kita, sekaligus langkah mendekatkan kita pada nilai takwa, yang dengan takwa itu kita akan meraih goal yang sangat luar biasa,
seperti tadi saya uraikan di muka. Entah itu kebahagiaan, kemudahan rizki dan kehidupan, pendekatan pengetahuan, peningkatan kemuliaan, bahkan boleh jadi meraih surga dengan kualifikasi yang dijanjikan. Karena sering kalimat surga dalam Al-Quran pun dibuka dengan kalimat taqwa. Ya, innalil muttaqina mafaza, kan? Hadaiqa wa a'naba, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ya, baik, dan seterusnya ayat. Karena itu, mari kita mencoba mengefektifkan waktu kita untuk membahas tentang pendekatan fikih Ramadan ini. Mengapa begitu penting? Ya, karena satu, akan banyak kemuliaan di Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang sebagian saking istimewanya langsung Allah turunkan surah tertentu untuk memberikan kemuliaan yang hanya ditemukan di Ramadan itu, bukan di waktu lainnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sangat menarik, ada ibadah-ibadah yang sangat penting di bulan Ramadan yang dibutuhkan pengetahuan ya paripurna bagi kita sebelum menunaikannya. Jadi bukan saat menunaikan ibadah itu kita baru belajar ilmunya. Ya, jadi standarnya ilmu dulu baru amal. Ya, masih ingat dalam kaidah ta'lim kita, al-ilmu qabla al-amal. Ya, wal adab qabla al-ilmi. Jangan dilupakan, ya. Ingat, jangan lupakan kaidah ini. Allahu akbar. Kita baru muqaddimah sudah sedikit banyak menulis, ya. Al-ilmu, ya. Al-ilmu qabla al-amal. Baik. Ya, ilmu baru kemudian amal. Ya, ain lam mim sebelum ain mim lam. Ain lam mim sebelum ain mim lam. Ya kan? Bukankah lam sebelum mim? Ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha dan seterusnya, lam mim nun waw ha. Ya, hamzah, ya. Ya, lam alif, hamzah, ya. Lam mim baru mim lam. Ini kita bermain sedikit bahasa. Jadi ada kaidah al-ilmu qablal amal. Dalam ibadah itu ketahui dulu ilmunya. Ya, sebelum kita kerjakan amalnya. Apa amalnya? Salat. Maka sebelum salat pelajari dulu ilmunya. Bagaimana cara kita salat supaya salatnya dengan ilmu itu membantu kita bisa khusyuk. Karena itu di Quran dalilnya surah ke-29 misalnya ayat ke-45 kita diminta belajar dulu, baca dulu ketentuan salat dengan benar yang langsung ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebelum kita menunaikan salat itu. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Ya, wa aqimis shalah. Sebelum kau tunaikan salat, baca dulu, pahami dulu, pelajari dulu segala ketentuan yang diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, lalu tunaikan salat dengan benar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini perkara amal. Bahkan dalam bab tauhid pun, ya, dalam bab tauhid itu didahului dengan ilmu. Ya, Quran surah ke-47 misalnya, ayat 19, ya. Quran surah ke-47 surah Muhammad SAW ayat 19. Ya, ayatnya ilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka mesti punya ilmu. Demikian terjemahan panjangnya. Kalau mau tekstual, maka ketahuilah. Bagaimana bisa tahu? Dengan pengetahuan. Ya, annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan, menguatkan pada jiwa kita bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali Allah. Karena khawatir lisan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi ilmu kurang kuat, akhirnya diberikan mie instan. Jadi berubah la ilaha illallahnya. Dikasih sarung jadi pindah ya dari la ilaha illallah. Karena itu ilmu begitu penting. Nah, kaidah umumnya ditemukan di Quran surah ke-17. Kita banyakin dulu dalilnya. Ya, ayat ke-36. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Baik, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti. Jangan lakukan. Awas,
Ma laisa laka bihi ilm. Jangan ikuti, jangan lakukan segala hal yang belum kita tahu dasar pengetahuannya. Ini kaidah umum dalam Islam. Di Muslim itu nggak latah. Ikut yuk, kemana? Ya, pokoknya ikut aja, nanti lihat. Nah, itu nggak boleh. Kelihatannya sederhana ya. Tapi dalam kaidah Al-Quran, jangan lah. Ketahui dulu, nanti khawatirnya dibawa ke tempat yang ada maksiat, menyesal kemudian. Ya, digiring ke tempat yang salah, menyesal kemudian. Ya, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh sumber pengetahuan itu, baik pendengaran, ini sumber pengetahuan pertama. Awas, hati-hati, karena itu bayi sumber pengetahuan pertamanya dari telinganya. Mendengar, mata belum berfungsi maksimal, dia bisa berucap dengan pendengarannya. Wal basara, penglihatan, wal fu'ada, akalnya. Di orang yang latah mengikuti sesuatu, tidak menggunakan sumber ilmunya, itu akan dihisab dengan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita belajar ilmu sebelum Ramadan, supaya nanti saat masuk ke Ramadannya, kita bisa menggunakan dasar ilmu ini untuk maksimal dipraktekkan saat puasa. Bukan menggali saat puasa yang seharusnya kita fokus ibadah di dalamnya. Nah, karena itu ulama dulu pun saya ingin mencoba mengikuti di bulan ini, tahun ini, mudah-mudahan Allah berikan taufik. Ulama dulu ngajinya sebelum puasa. Tuntaskan dulu. Jadi begitu masuk puasa, itu taklim rata-rata libur. Ya, karena fokus tuh ibadah. Al-Imam Asy-Syafi'i tiap hari khatam Al-Quran sekali, tiap hari. Ramadan 2 kali khatam. Ya, Imam Malik fokus ngaji lagi. Demikian Imam Ahmad ibn Hanbal. Sebelumnya Imam Abu Hanifah jauh-jauh sebelumnya. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, juga yang lain-lainnya. Itu fokus ketika Ramadan meningkatkan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita yang belum sampai dalam derajat itu? Ketiga, dengan belajar ini fikih Ramadan, insyaallah ya kita bisa selain khusyuk menunaikan ibadah, juga mengulas tuntas berbagai persoalan yang seringkali dikaji, diulang-ulang setiap datang Ramadan. Kita tidak ingin tahun ini dibahas kembali. Ya, Ustaz, apakah setelah tarawih boleh tahajud lagi? Ustaz, apakah tahajud itu 11 rakaat ataukah 23? Apakah 11 itu formasinya 4-4-3 seperti Juventus ataukah 2-2-2-1 seperti Chelsea dan sebagainya? Itu sudah selesai. Jadi kita tidak masuk dalam konteks sekarang. Sekarang kita pahami ilmunya. Dengan izin Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, karena kajian kita fikih, dan fikih itu secara bahasa artinya paham, kita memilih tema yang kita sampaikan di flyer kita dengan fikih, ya, fikih Ramadan. Fikhun artinya paham, ya, mengerti. Ini terambil dari isyarat di Al-Quran surah ke-9, ya, ayat 122, paling kiri sebelah bawah. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Tidaklah semua orang beriman berjuang ke medan perang seluruhnya. Aku turunkan satu amalan yang kalaupun ia kerjakan nilainya sama dengan yang berjuang fi sabilillah di medan perang. Statusnya sama. Masya Allah, apalagi di masa tenang, ya, masa sekarang banyak PSBB, kemudian aktivitas banyak di rumah, ini peluangnya besar. Ini amalan senilai dengan jihad fi sabilillah. Kalau wafat mujahid dia statusnya, ya wafat ditimbang. Penaknya seperti ditimbang darah para syuhada. Demikian nanti ada satu riwayat yang sampai kepada kita. Apa yang ia kerjakan? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, hendaknya ada sebagian di antara orang beriman itu lihat tafaqahu fiddin, ya, mereka belajar fokus memahami segala ketentuan dalam agamanya. Ad-din, lihat tafaqahu. Maaf, lihat tafaqahu. Ini ya, fi ad-din. Demikian. Ya, lihat tafaqahu. Kemudian di sini ada tafaqquh, tafaqahu dari kata fiqih artinya paham. Ya. Baik, di sini ada taknya menunjukkan kesungguhan, serius. Nah, di sini ada tasydid menunjukkan perkara yang tidak mudah, butuh motivasi 2 kali lipat.
Ya kalau di ilmu bahasa Arab biasa ini menunjukkan dua huruf yang disatukan. Tapi kalau kita masuk ke fiqh lugah, setiap yang ada tasydid selain double mengucapkannya menunjukkan kesan aktivitasnya, menunjukkan motivasi 2 kali lipat karena tidak mudah untuk bisa melakukannya. Maka kata Allah, serius, motivasi tambahkan lagi untuk memahami setiap perkara-perkara, urusan-urusan dalam ad-din. Apa yang dimaksud ad-din ditafsir di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Innad-dina indallahil Islam, yaitu segala hal. Alif lamnya, masih ingat di kajian tafsir kita kemarin? Alif lamnya menunjuk al-istighraq, ya. Di sini bisa masuk ma'rifah juga. Khusus istighraq semua. Jadi semua ad-din terkait perkara ad-din yaitu Islam. Apa di antaranya Islam? Ditafsir nanti di hadis riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8 dari Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau meriwayatkan hadis, ya, kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam secara singkat. Ya, mal Islam, apa itu Islam? Kata Nabi, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu syahadatain 1, kemudian salat, ini pokoknya 3 zakat, 4 puasa, 5 haji termasuk umrah di dalamnya. Jadi ini pokok dalam Islam. Pokok bahasa Arabnya rukun, maka dikenal dengan rukun Islam yang 5 itu. Jadi pokoknya, jadi pokok dalam amalan kita ada 5. Nah, malam ini kita akan membahas satu di antara yang pokok itu, yaitu tentang Ramadan, watasuma Ramadan. Karena dalam berapa hari ke depan masuk Ramadan, kita fokuskan untuk membahas itu. Ya. Dan ingat teman-teman, saya dengan izin Allah bermohon untuk dimudahkan yang kita gali pemahamannya. Saya lebih senang Anda paham dibandingkan menghafal. Ya, ada pemahaman juga yang harus disertai dengan hafalan. Ya, ada pemahaman yang cukup disertai dengan paham, tidak mengharuskan kita hafal. Yang penting paham. Contoh pemahaman yang harus disertai dengan hafalan dalam sholat, itu mesti hafal. Ya, jangan sampai paham tapi nggak hafal. Ya, awas ya, karena Allahu Akbar mesti hafal, iftitah mesti hafal sampai salam, tapi paham yang dibaca. Ya, ada pemahaman yang tidak menuntut hafalan. Ya, semacam misalnya hadis-hadis Nabi SAW. Kita nggak dituntut hafal seperti Al-Quran, tapi mesti paham tentang tuntunan itu supaya dipraktekkan dalam kehidupan. Hafal lebih bagus. Jelas? Baik, karena waktu kita terbatas, sekarang kita akan fokuskan pada bahasannya. Mohon izin, barusan muqaddimah. Sekarang baru kita mulai. Saya karena itu minta maaf kalau agak cepat menerangkan, karena saya buka dulu dengan muqaddimah, kemudian kita masuk kepada inti pembahasan supaya kita mengetahui apa yang akan kita kaji dan fokus pada bahasan kita. Anda tarik nafas sampai 10 detik, saya hapus dulu, baru kita masuk bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Oke teman-teman sekalian, kita akan coba lanjutkan membahas tentang fiqh Ramadan. Dan karena materinya sangat penting, sangat menentukan, dan keutamaannya belum tentu berulang bagi kita dalam meniti waktu-waktu kehidupan kita. Karena itu saya akan sangat lebih berhati-hati, walaupun kita sering mengulang, belajar, bahkan menghafal. Tapi malam ini saya akan khusus hadirkan kitab. Yang kitab ini dihimpun khusus oleh Al-Imam Al-Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW tentang ketentuan puasa. Saya ingin mengambil manfaat dari Imam Muslim ketika membuat satu bab tertentu dalam Sahih Muslimnya dari 9 jilid itu. Di jilid yang pertama halaman 119, ya, beliau mengatakan satu bab babul isnadi minad-din. Ya, bab belajar agama berdasar urutan sanad yang tersambung ke Nabi itu termasuk perkara yang sangat penting atau pokok dalam agama. Ya, jadi kalau laulal isnadu, ya, kalau tidak ada isnad, maka manusia bisa mengatakan, orang bisa berpendapat apapun yang dia inginkan. Itu yang menyebabkan sekarang banyak orang
Ya, mohon maaf bisa pandai berfatwa di dalam setiap urusan agama. Kalau tidak ada perkara pokok sanadnya, dalil tersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para ulama yang benar, tentu ilmu itu tidak bisa dibedakan dengan pendapat pribadi. Baik, mari kita mulai. Saya perkenalkan dulu kitabnya. Ini saya kopikan langsung. Ya, tadinya biasanya kalau kajian di Ta'lim, saya buat kopi begini supaya saya bisa bagi dengan jamaah. Ya, biasanya sebelum Ramadan kita kopikan, kemudian saya bagikan ke jamaah, jadi ngajinya langsung dari kitabnya. Ya, karena ini online dan dalam situasi seperti ini kita saling mendukung, bersinergi, maka kita coba hadirkan kembali. Judulnya Kitabus Syam, ya, di yang kopinya Kitabus Syam. Ya, kitab atau bab pembahasan tentang puasa, wajibatuhu, mustahabbatuhu, mubtilatuhu. Hal-hal yang terkait dengan kewajiban puasa, kemudian apa yang diperkenankan dan apa yang kira-kira merusak dan atau membatalkannya. Yuk kita mulai pelan-pelan. Di sini belum diuraikan, saya bahas dari segi bahasanya dulu. Di sini belum Anda tidak temukan di sini, jadi saya tambahkan wawasan. Nanti insya Allah bila tidak ada di sini, Anda punya ini dan tidak ditemukan, saya tuliskan khusus ini di buku saya Makna Ayat Puasa. Jadi Anda yang mendapat ini, Anda bisa gali dari sini. Insya Allah pembahasan malam ini pun setidaknya bisa ditemukan di sini. Ya, nanti yang belum dapat saya tidak jual di tahun ini, tapi nanti apa yang saya punya ketika Ramadan, insya Allah kita bisa bagikan ya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitabus Syam. Bab pembahasan tentang as-syam. Ingat, as-syam, bukan asyab. Ya, as-syam. Saya tuliskan dulu ya, supaya tidak salah baca. As-syam. Ya. Seperti ini. Kitabus Syam. Begini. Ya. Ada as-syam, ada as-shaum. Ya, ada as-syam, ada as-shaum. Ya, baik. Shaum. Keduanya seringkali dipahami dengan puasa. Baik. Kan sering diungkapkan ya, saya sedang shaum, ya kan? Baik, saya sedang shaum. Saya sedang siam. Dua-duanya sama, baik siam ataupun shaum artinya apa? Puasa. Orangnya disebut shaim. Jadi kalau Anda katakan afwan akhi ana shaim. Nah, itu kalau orang Arab bilang begitu, afwan akhi ana shaim. Maaf saudaraku, saya sedang puasa. Yaitu untuk laki-laki. Kalau perempuan tinggal tambahkan ta di ujungnya, ya. Ya, muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Shaim perempuannya shaimah, ya. Afwan ukhti ana shaimah, ya. Afwan ukhti saudariku, saya sedang puasa, bukan saya shaimah, kecuali memang namanya shaimah, ya. Baik. Ini shaim dan shaimah. Shaum dengan siam, dua-duanya sering diartikan puasa. Kalau keduanya maknanya sama, lantas kenapa katanya mesti berbeda? Nah, ini penting nih, ya. Jadi saya berikan dulu kaidah dasar di dalam bahasa Arab. Di gramatikal bahasa Arab itu ada kaidah berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Setiap bertambah huruf atau harakat dalam satu kalimat, maka pasti maknanya pun akan berbeda. Anda bayangkan, jangankan beda huruf, ya, harakat beda sedikit saja, itu bisa berbeda maknanya. Jelas ya? Baik, sekarang di atas as-shaum, di bawah as-syam, cara baca sudah tak sama. Sebagian hurufnya ada yang sama, alif, lam, shad, waw, kemudian mim, alif, lam, shad, di sini ada mim, ya kan? Tapi di sini ada ya, di sini tak ada ya. Lantas apa perbedaan di antara keduanya? Mari kita simak perbedaan itu dari keterangan yang sampai kepada kita, bahkan dalam isyarat Al-Quran Al-Karim. Teman-teman sekalian, jika disebutkan as-shaum yang pertama, maka maknanya itu masih umum, berarti menahan, umum.
Di semua yang bermakna menahan itu as-shaum namanya. Apakah maknanya menahan lapar, menahan haus saja? Ya, apakah maknanya menahan bicara, tak bicara sedikit pun? Atau menahan kantuk misalnya? Nah, itu setiap yang bermakna menahan itu disebut shaum namanya. Jadi maknanya masih luas, umum. Jadi bisa Anda mengatakan besok insya Allah shaum Ramadan. Ya, boleh, karena maknanya mencakup kepada yang umum. Tapi bisa juga Anda katakan saya sedang shaum dalam pengertian yang lebih luas. Bisa tak makan, tak minum, tak bicara, dan seterusnya. Di antara pemaknaan ini bisa ditemukan di dalam Quran, ya, Al-Quran surah 19 ayat 26. Dan kata shaum ini hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran, di surah 19 Maryam ayat 26. Ya, disebutkan satu kali saja tanpa alif lam. Kalimatnya menggunakan shauma. Ya. Fakuli washrabi waqarni aina. Maka Maryam silahkan makan, silahkan minum dari air yang mengalir yang kami jadikan segar ini, dan berbahagialah, bahagiakan hatimu dalam suasana akan melahirkan ya Nabi Isa alaihi salam. Fa imma tarayinna ya minal bashari ahada, maka jika engkau nanti melihat satu orang pun berjumpa setelah ini, kamu selesai lahiran, kamu bawa bayimu ini yang Allah anugerahkan pada rahimmu dan telah engkau kandungkan secara khusus spesial. Nabi Isa itu lahirnya spesial, wafatnya pun spesial, punya mukjizat yang spesial. Setiap nabi punya spesialisasi sendiri. Nabi Musa punya mukjizat yang tidak dimiliki Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa punya mukjizat yang tidak dimiliki Nabi Isa alaihi salam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghimpun semua spesialisasi ini sehingga menjadi yang paling mulia, ya Sayyidul Anbiya wal Rasul. Ya, jadi jangan Anda angkat misalnya atau dikultuskan Nabi melebihi level kenabiannya. Ya, misal ini Nabi Isa spesial nih, bisa menghidupkan yang mati misalnya. Karena itu dia bukan Nabi nih, dia pasti misalnya lebih di atas Nabi, lebih di atas Rasul. Ah, tahan dulu. Maka Allah kasih contoh, nanti ada juga Nabi lain yang bisa menghidupkan mati. Ya, yang mati bahkan dicincang dulu lebih dahsyat daripada Isa. Namanya Ibrahim alaihissalam. Anda buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 260 misalnya. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Maka Allah tunjukkan bagaimana dahsyatnya Nabi Ibrahim. Ingin tahu tentang kekuasaan Allah, maka ditunjukkan dengan cara burung dicincang dulu, disimpan di setiap bukit, dipanggil, tiba-tiba nyatu kembali. Ya, Anda katakan, oh, tapi kan Nabi Ibrahim lahirnya ada bapak, ada ibu. Nabi Isa lahir hanya ibu saja, bapak tak ada. Kata Allah, Nabi Adam lebih canggih daripada itu, lahir tanpa ibu dan bapak. Lalu kenapa engkau angkat Isa lebih tinggi dibandingkan Adam alaihissalam? Jelas ya? Di setiap Nabi punya kemuliaannya, dan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW menghimpun semua kemuliaan itu. Nanti di lain waktu kalau kita ingin bahas lebih dalam, kita bisa masuk ke dalam kajian seputar kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kita kembali dulu ke sini. Ya. Nah, maka setelah melahirkan itu, kata Allah difirmankan kepada Maryam alaihissalam yang sangat dimuliakan dalam Al-Quran, ya, baik, faquli inni nadhartu lirrahmani shawma. Kalau engkau nanti melihat seorang pun ketika membawa bayimu itu, jangan bicara. Ya, katakan saja aku sedang puasa, saum. Nah, kalimatnya menggunakan saum. Katakan kamu sedang puasa, saya bernazar kepada Rabbku sedang puasa. Apa puasanya saum di sini? Falan ukallima al-yawma insiya. Aku nggak akan bicara pada siapapun pada hari ini. Baiknya, nanti Allah akan jadikan Isa yang bicara untuk membebaskan ibunya dari tuduhan. Jadi begitu ibunya dituduh, Isa yang kecil yang baru lahir bisa menjelaskan, ibuku suci, ibuku bersih, jauh dari tuduhan apa yang kau sematkan kepadanya, sebagai mukjizat pertamanya. Tapi poinnya di ayat ini Allah ingin menjelaskan kalimat saum bermakna menahan. Inni nadhartu lirrahmani sauma, tidak menggunakan kata siyam tapi saum. Jadi apa saumnya? Tidak bicara pada siapapun. Tidak bicara. Tidak bicara berarti menahan bicara. Masuk kategori ini. Ya. Ingat, tak makan, tak minum, saum. Tak bicara, saum makna general. Masuk pada kata konteks menahan. Nah, jadi kalau antum ingin praktekkan di rumah misalnya, ya, suami pada istri, mama, ayah saum dulu hari ini.
Saum apa? Bahkan Ramadan belum tiba. Saum nggak mau bicara dulu sama mama. Itu bicara. Contoh. Misalnya. Nah, itu saum. Jelas ya? Sebaliknya, jika disebutkan siam, sekali lagi, jika disebutkan siam, maka maknanya akan jadi lebih spesifik dengan pengertian yang khusus. Ya, keluar dari konteks yang umum ini, menjadi hal yang lebih khusus. Dia memiliki aturan tertentu, dia memiliki ketentuan yang khusus, berbeda dengan pemaknaan secara umum yang berarti menahan saja. Ya, menahan diri dari segala hal yang ditetapkan oleh syariat, baik yang membatalkan ataupun yang merusak puasa, dengan syarat tertentu, dengan ketentuan tertentu di waktu tertentu. Jika yang dimaksudkan konteks yang khusus dengan aturan dan ketentuan khusus ini, maka kalimatnya secara bahasa ya akan lebih tepat menggunakan kalimat siam dibandingkan menggunakan kalimat shaum. Sekarang ingat, karena Al-Quran itu firman Allah. Saya ulang, karena Al-Quran itu firman Allah dan Allah maha mengetahui dengan sifatnya alim, maka ketika satu ibadah diperintahkan dilakukan mesti ada dalil. Dalil ini tingkat pertamanya firman langsung dari Allah. Ketika firman diturunkan meminta kita menunaikan puasa, maka maknanya harus sangat detail, pilihan katanya mesti tepat, diksinya harus sempurna karena langsung turun dari yang memerintahkan, yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita diminta menunaikan puasa Ramadan, maka perhatikan pilihan katanya. Jika ini bukan bersumber dari Allah, maka manusia biasa mungkin akan memilih kata yang umum sifatnya. Tapi karena ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perhatikan pilihan katanya. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling tinggi sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah. Kutiba alaikumus siyam. Allah tidak mengatakan kutiba alaikumus shaum, tapi mengatakan kutiba alaikumus siyam. Ini menunjukkan puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk ditunaikan di bulan Ramadan itu, punya aturan tertentu, punya ketentuan yang harus diketahui dan dipelajari, punya syarat-syarat, punya rukun-rukunnya. Bukan sebatas menahan saja, bukan sebatas Anda nggak makan dari subuh sampai dengan maghrib, bukan sebatas tidak minum saja, bukan sebatas tidak berhubungan seksual saja, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pelajari. Ada aturan-aturan yang harus dipahami. Jika ingin sempurna puasanya, maka pelajari semua aturan itu. Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran kalimat yang menggunakan as-siyam bukan as-shaum. Dan menariknya, as-siyam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Yang ini 9 kali. Dan seluruhnya menunjuk kepada aspek ibadah dengan maksud yang khusus seperti yang telah saya ulas. Sedangkan shaum hanya 1 kali saja dengan makna yang umum. Ini menunjukkan setiap ibadah yang diinginkan oleh Allah kepada setiap hamba untuk menunaikannya pasti memiliki aturan-aturan dan ketentuan yang harus diikuti. Tak bisa semua orang sembarangan ingin menunaikan ibadah tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Bisa dipahami sampai sini? Yang ingin saya sampaikan, Al-Imam Al-Bukhari, ya Muhammad bin Ismail, ya Al-Bukhari, Allahu Akbar, bukan sekedar beliau ini hafal hadis-hadis Nabi SAW, Masya Allah, ya, tapi juga mengetahui tentang penempatan diksi yang sempurna dalam bahasa Arab. Maka beliau memberikan nama pembahasan kitabnya dengan Kitabus Siyam, ya, memilih kata siam ingin menunjukkan kepada kita dalam pembahasan ini Anda harus belajar tentang ketentuan-ketentuan, aturan-aturan terkait dengan puasa yang akan kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan supaya benar puasanya. Lebih jauh lagi, seakan beliau ingin menyampaikan
saya telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab saya ini yang berisi aturan-aturan, ketentuan-ketentuan seputar puasa yang akan kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan. Jelas sampai sini? Baik. Dan kalaupun nanti ada kalimat saum di dalamnya, kalau kita temukan nanti, maka kata saum itu tidak akan terlepas dari pemaknaan siam yang dimaksudkan dengan judul besar yang telah beliau bingkai di sini. Jadi kalau ada kata saum maknanya umum, kata siam maknanya khusus dalam pembahasan fikih, terutama hadis-hadis Nabi SAW, jika disebutkan kalimat as-siyam maka spesifik, jika saum pun maka maknanya dibawa ke dalam pemaknaan ini. Jelas sampai sini? Baik. Ini baru judul. Kita belum masuk kepada isinya. Sabar ya, insyaallah. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Saya mohon izin agak pelan-pelan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita masuk ke pengertian. As-sawmu was-siyamu fil lughati al-imsak. Baik kata saum dan kata as-siyam secara bahasa, secara etimologi itu berarti al-imsak. Ya, bahasa Indonesianya menahan. Nah, ini menarik nih, sebentar, menarik. Ya, menarik penghapus untuk saya ambil dan saya hapus. Sebentar ya. Bismillah. Yuk kita hapus dulu ini. Allahu Akbar. Ya. Teman-teman, fokus sebentar. Tarik nafas pelan-pelan. Saya coba lambatkan uraiannya. Baik, kita bacakan lagi kitabnya. As-sawmu was-siyamu, kan? Fil lughati, baik, al-imsak. Fokus pelan-pelan. As-sawmu was-siyam, baik saum ataupun siam, fil lughati, secara etimologi dalam pengertian asal bahasanya, ya, berarti al-imsak, artinya menahan. Ini yang tadi telah saya uraikan, ya, cukup panjang dan lebar. Fokus. Ada satu hal yang ingin saya berikan penekanan. Kata imsak di sini bukan imsak dalam pengertian tradisi masyarakat kita. Oh, hati-hati. Ya, imsak di sini ini nama lain dari puasa. Awas, karena itu kalau nanti dalam praktek ibadahnya ingin menempatkan kata imsak, awas hati-hati. Tempatkan dalam pengertiannya, jangan dibawa dalam pengertian bahasa kita. Kecuali kalau kita ingin punya kebiasaan sendiri dengan istilah sendiri di luar pembahasan fikih ini. Apa maksudnya? Maksudnya begini, secara bahasa, ya, kita bisa membuat persamaan begini. Baik saum, saya tulis dengan dengan Latin. Baik saum ataupun siam, ya, itu sama dengan imsak secara bahasa. Saum sama dengan siam, sama dengan imsak. Artinya secara bahasa tiga-tiganya artinya apa? Menahan. Ya, jadi kalau saya katakan saum sama dengan siam secara bahasa, sama dengan imsak, sama tuh tiga-tiganya. Karena tiga-tiganya sama, maka dia punya arti yang sama, yaitu menahan. Bahasa populernya puasa, masih menahan, masih puasa. Jadi kalau ingin kita tarik istilah ini dalam penunaian saat Ramadan nanti, misal, apa yang dimaksud dengan siam, apa yang dimaksud dengan saum, apa yang dimaksud dengan imsak di bulan Ramadan itu, yaitu menahan, ya, dari segala yang ditetapkan oleh syariat. Saya ambil kalimat umumnya, bisa tahan makan, tahan minum, tahan nafsu, ya, tahan hubungan seksual dengan segala ketentuan yang ditetapkan syariat, dengan waktu yang ditentukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ingat, dari terbit fajar, fajar shadiq, ya, waktu subuh, sampai terbenam matahari, singkatnya sampai maghrib. Nah, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ini waktu puasa, rentang puasa. Jelas?
Itu nanti kita temukan di Quran surah kedua ayat 187. Jadi kalau kita dari fajar sampai maghrib, inilah saum, inilah siam, inilah imsak, waktunya saat Ramadan. Di luar ini dari maghrib, nih dibalik, maghrib sampai menjelang fajar. Waktu menjelang fajar disebut sahar namanya. Nanti kita bahas sahar, saharun. Jamaknya disebut ashar, asharun. Waktu singkat menjelang fajar. Kisaran ya 15 sampai 30 menitan lah sebelum fajar. Nah ini waktunya disebut sahar. Maka di sini dia tidak masuk kategori saum, tidak masuk kategori siam, tidak masuk kategori imsak. Jelas? Nah, dari setelah maghrib tidak berlaku saum lagi, kita boleh makan, silakan. Makan, minum, segala hal yang dilarang ya sekarang dibolehkan dalam konteks yang dibenarkan oleh syariat. Baik, maaf, itu namanya tadi apa? Buka, futur. Saum tidak berlaku, siam tidak berlaku, imsak tidak berlaku. Baru saat fajar tiba, berlaku lagi tiga-tiganya ini. Artinya nanti, kalau Anda misalnya, sebelum fajar tiba, Anda kan biasa mengikuti sunnah Nabi. Saya dan kita, makan kan? Ya, makannya disebut makan apa? Masih ingat? Sahur kan? Ya, sahur itu makan yang dikerjakan di waktu sahar. Ya, jadi waktu menjelang fajar. Jangan terlalu mepet ke malam ya dekatkan ke fajar. Misal kalau subuhnya 4:30, Anda makan jam 4 misalnya, kan? Supaya tenaganya lebih banyak, bisa digunakan beraktivitas dan nahan lapar hausnya bisa lebih singkat dibandingkan makan yang diawalkan. Nah, maka Anda makan misalnya di fajarnya jam 4:30 misal. Anda makan jam 4. Baik. Nah, 00. Baik. Saya mau tanya, kalau fajar subuhnya 4:30, jam berapa? Oh, baik. Iya betul, jam 4:30. Jadi bukan jam 4:25. Bukan jam 4:20. Kalau jam 4:20, jam 4:25 itu belum imsak, masih boleh makan. Imsak itu mulai puasa. Karena makna kata imsak sama dengan siam dan saum. Kapan mulai imsak? Saat azan berkumandang waktu fajar tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah waktunya imsak. Itulah waktunya siam. Itulah waktunya saum. Jadi bukan 5 menit sebelum azan itu imsak. Imsak, imsak. Padahal masih ada 5 menit lagi. Oh, masih cukup untuk teh manis. Ya kan? Masih cukup untuk minum air putih. Masih cukup untuk berdoa. Masih cukup untuk istighfar. Jadi kalau nanti subuhnya 4:30, jam 4:20 ada yang teriak-teriak misalnya atau menyampaikan imsak, imsak. Anak kasih tahu, belum. Jelas ya? Nah, karena pengertian orang dulu itu imsak selesai udah, jangan makan lagi. Nah, di sini terjadi nanti banyak hal yang bias di masyarakat. Artinya ada yang mengatakan kalau sudah imsak masih boleh makan, masih boleh minum. Akhirnya bablas sampai ke adzan. Itu yang kemudian mesti diluruskan. Nanti kita akan lihat perkaranya. Ya, ini kita mesti luruskan. Ya, saya kira ini kita pahami ya. Nah, jadi kalau kita ingin katakan misalnya, mohon maaf, peringatan, ya, misalnya peringatan nih, sebelum tiba waktunya subuh tinggal 10 menit lagi, kan di masjid suka menyampaikan itu kan, Bapak Ibu sekalian, azan subuh tinggal 10 menit lagi, tinggal 5 menit lagi, tuh boleh disampaikan tuh pengingat. Ya, zaman Nabi sudah ada pengingat itu. Ya, ada tanbih, ada peringatan, inzar kepada masyarakat. Subuh sebentar lagi tiba. Apa bentuknya? Yuk kita lihat di hadis ya. Supaya tidak mengarang nanti. Jadi yang dimaksud imsak yang kita sebut sekarang ini, ternyata nanti bahasanya bukan imsak. Jadi kalimat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perintah nanti untuk mengingatkan pada masyarakat. Bentuknya apa? Yuk, ini ada nanti bab. Ya. La yamna'annakum adzanu Bilal. Ya, kita lihat ya, yang tadi bab sini. Bismillah, yuk kita buka. Ya. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min sahurikum adzanu Bilalin. Ya, jangan sampai engkau menghentikan sahurmu karena adzannya Bilal. Ya. Bilal adzan maksudnya ketika Bilal adzan, misal Allahu Akbar, kata Nabi kalau Bilal masih adzan, kamu terus saja makan, jangan berhenti sahur. Kalau orang baca cuman sampai sini,
dan tidak belajar ilmu hadis, hati-hati. Baca teksnya, baca terjemahan, dipraktekkan. Yakin saya, begitu subuh adzan masih makan. Ya, Nabi aja yang bilang kok hadis Nabi. Bukan Nabi memahamkan seperti itu. Kita yang harus mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Nah, saya ingin sampaikan dulu teman-teman sekalian. Jadi di zaman Nabi itu, ketika Nabi SAW hijrah ke Yathrib dan berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, secara singkat saja, supaya tidak terlampau panjang, secara singkat nanti ada 2 orang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengumandangkan azan di waktu subuh. Ya, yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Abi Umi Maktum. Nanti ada kisah tersendiri sebetulnya. Jadi Allahu Akbar ya. Kadang-kadang kita malu juga dalam situasi seperti ini. Sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum dengan segala kemuliaannya yang dimuliakan oleh Allah hingga menurunkan surat Abasa itu, ya, beliau pandangannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat sehingga tidak bisa melihat maksiat dengan matanya seumur hidupnya, dan ini tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di usianya yang sepuh pun Masya Allah masih tergerak untuk bisa memaksimalkan ibadah dan menyadari bahwa ada sisa hidup yang harus dimanfaatkan. Itu cara berpikir sahabat. Jadi sebetulnya begini, kalau kita merasa yang dulu itu pernah banyak yang sia-sia, maka sisanya jangan dibiarkan begitu saja. Kan kadang-kadang kita merasa yang dulu itu banyak salahnya. Lalu kenapa sisanya tidak mencari soleh ya? Dan Anda paham suatu saat akan pulang, saat akan meninggal. Bahkan dalam situasi seperti ini ditampakkan hampir tiap hari. Ada yang wafat, diumumkan kematian sekian, dan mungkin kita menyusul berikutnya. Kenapa kita hanya menikmati data? Lalu masih sibuk mengumpulkan harta. Karena dalam situasi semacam ini, Nabi mengingatkan, kamu mesti ingat, kembali kepada Allah, kamu akan pulang. Coba lihat apa yang akan dihisab. Ingat-ingat baik-baik. Itu yang dibawa dalam pemikiran para sahabat, sehingga dalam situasi itu Abdullah bin Abi Umi Maktum berusaha meningkatkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau dikenal sebagai ahli masjid. Ya, datang ke masjid walau mata tak bisa melihat, ya, tapi berusaha mencari jalan terbaik sampai ke masjid dengan suasana masjidnya, tiangnya masih dari pelepah-pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma, bahkan sebelumnya tak ada atap. Di kalau panas kepanasan, kalau hujan ya pasti basah, gitu kan. Nanti kita akan masuk saat masuk tanda Lailatul Qadar, ya, dan salah satu hadis menyampaikan Nabi di atasnya ada semacam kotoran yang melumpur, ya. Nah, itu tandanya malamnya hujan. Jadi ini menunjukkan kalau hujan ya salat mereka dalam keadaan juga basah. Kalau panas ya kepanasan. Singkatnya beliau senang ke masjid tapi punya keterbatasan untuk subuh. Ya, jadi kalau maghrib bisa i'tikaf ke isya, zuhur bisa ke asar, tapi subuh agak sulit. Nah, maka beliau datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, kalau kalimat kita, ya Rasulullah, li ya rukhsah, ya Rasulullah, apakah boleh saya minta keringanan untuk subuh saya enggak ke masjid karena situasi begini, mata tak bisa melihat, jalan tidak mudah, kan? Apa jawab Nabi? Nabi tidak langsung mengiyakan, tidak juga menolak. Kata Nabi, atasma'ul adzan, apakah anda masih mendengar adzan? Suara adzan masih sampai enggak? Kata beliau, bala, ya saya dengar suara adzan. Kata Nabi, bima makna? Ya, Allahu Akbar, madum tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama masih kedengaran adzan, maka berusaha tunaikan ke masjid. Nah, ini kalau dalam fiqh mustahil ada satu penekanan yang kuat menunaikan ibadah kecuali bersanding dengan keistimewaan dan pahala yang begitu besar. Karena itu nanti di hadis Muslim, ke masjid itu baru datang saja dalam situasi yang normal ya, bukan kondisi seperti wabah dan sebagainya. Jadi jangan dipahami dengan berbeda. Dalam kondisi normal, datang ke masjid saja, baru kita masuk tuh dapat 25 pahala dituliskan. Belum ngapa-ngapain, baru masuk dengan niat ibadah. Jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Tinggi sekali. Dari peristiwa ini, maka esoknya beliau berusaha untuk datang ke masjid subuh dengan cara yang berbeda. Kalau subuh 4.30, Allahu Akbar, beliau suka meraba jalan. Kalau kita mungkin jam 3 dari rumah, datang ke masjid jam 4. Yang kita tahu selama ini Bilal bin Rabah yang adzan radhiyallahu ta'ala anhu, sejak peristiwa itu Abdullah bin Abi Umi Maktum adzan sedikit. Itu yang menjadikan nanti Nabi menetapkan adzan 2 kali. Saat subuh adzan pertamanya itu Bilal, adzan keduanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Nah, adzan pertama ini itu dilakukan oleh Bilal sebelum masuk waktu subuh.
Di waktu ya tertentu. Kapan waktunya? Mari kita baca. Nanti begitu subuhnya masuk, baru Abdullah bin Abi Ummi Maktum itu azan. Ya, karena Bilal azan pertama sebelum masuk waktu subuh, karena itulah Nabi mengatakan kalau Bilal azan, masih makan kalian, jangan berhenti. Nah, maka kalimatnya bukan imsak. Teruskan makan malah kata Nabi. Ya, ini kalimatnya jelas tuh. La yamna'annakum ya min sahurikum adzanu Bilal. Ya, ayo teruskan, jangan kalian berhenti karena adzannya Bilal, karena adzan Bilal itu belum masuk subuh. Ya, ini barangkali yang agak keliru dipahami, sementara orang sebagian dibaca hadisnya mengatakan saat adzan masih boleh makan. Nah, ini yang dibaca baru sebagian hadisnya. Jelas ya? Baru sebagian, nanti ada beberapa hadis yang terpisah versinya, itu yang dimaksud adzannya Bilal. Ketika masuk adzannya Abdullah bin Abi Ummi Maktum, maka berhentilah Anda dari makan dan minum karena waktunya tiba untuk memulai puasa. Antara jeda itu apa yang terjadi? Yuk kita baca hadisnya. Haddatsana Ubaid bin Ismail an Abi Usamah an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar wal Qasim bin Muhammad an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Hadisnya tersambung pada ibunda kita semua, Sayyidah Aisyah ummul mukminin, semoga Allah memuliakan beliau, memuliakan segala keutamaannya, menyayangi beliau dan senantiasa pasti disayangi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh istri-istri beliau tercinta, ibunda kita semua. Baik. Beliau menyampaikan bahwa Bilal ya, itu biasa saat Ramadan itu beliau menunaikan adzannya di waktu masih malam. Lailin, kalimat lain itu lail itu bersabda di fajar belum masuk, Bilal yang biasa adzan. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr." Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Ya. Baik. Qala al-Qasim wa lam yakun baina adhanihima illa an yarqa dha wa yanzila dha. Allahu akbar. Tuh, maka kata Sayyidah Aisyah, Bilal biasanya yang azan sebelum subuh. Waktunya masih belum masuk fajar. Maka kata Nabi, kulu washrabu, kalian teruskan makan dan minum. Ayo, makan minum. Hatta yu'adzina ya, Ibnu Ummi Maktum. Sehingga nanti sampai tiba adzannya sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ya, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajru. Karena tugasnya Abdullah bin Abi Ummi Maktum ini tidak adzan kecuali saat masuk waktu subuh. Ya, paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaan keduanya, berapa jaraknya dari Bilal adzan sampai ke Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan, dan apa yang dikerjakan di sela-sela ini? Ini yang menjadi sunnah kita untuk bisa kita ikuti. Ya, baik. Jadi kesimpulan pertama sebelum kita teruskan, ya, jadi dari adzan Bilal itu adzannya peringatan. Jadi bukan adzan subuh. Nah, ini nanti diabadikan sampai sekarang di Madinah. Sampai sekarang itu adzan subuh di Madinah 2 kali. Ya, jadi ada adzan pertama, adzan kedua. Adzan pertamanya peringatan bahwa subuh akan tiba. Jadi kalau Anda baru pertama umrah, nyampe ke Madinah atau haji, ya pertama ke Madinah dulu, dengar adzan pertama, jangan langsung sholat subuh. Jangan terlampau soleh, bisa salah nanti. Ya, baik. Jangan, itu bukan adzan subuh, itu adzan pertama peringatan untuk menunjukkan sebentar lagi subuh tiba. Cepat bangun, cepat siap-siap. Masjid Nabi beda dengan masjid biasa. Ada 10.000 keutamaan di situ. Sekali sholat 10.000. Ya kan? Masjidil Haram 100.000, Masjidil Aqsa 1.000. Jelas? Nah, sekarang jadi kita pahami dulu adzan pertama peringatan. Jadi kalau kita ingin ingatkan boleh, kalau ingin ikut sunnah Nabi bisa. Adzan misalnya Allahu Akbar, tapi sampaikan dulu pada masyarakat. Jangan ujung-ujung adzan sunnah Nabi baru Anda yang belajar, masyarakat belum tahu. Begitu jam 4 sudah adzan di komplek. Allahu Akbar. Di demo Anda ke masjid sama ibu-ibu. Woi, belum. Gitu kan? Nah, jadi mohon maaf, pelajari dulu, sampaikan ke masyarakat. Jadi wasilah itu bisa berbeda. Ya bisa misalnya adzan, kalau tahu itu sunnah. Menginfokan Bapak Ibu sahur. Sunnah. Sebentar lagi akan tiba waktu subuh 15 menit lagi, ya kan? 20 menit lagi, sunnah. Diingatkan boleh jadi ada yang tak sadar. Jelas ya? Nah, tapi jangan salah juga, imsak, belum. Kalau belum tiba,
subuh. Nah, antara yang pertama tadi dengan adzan subuh apa yang dikerjakan? Bab qadri kam baina sahuri wa salatil fajri. Ya, bab pembahasan tentang berapa ukuran antara sahur tadi yang adzannya Bilal ke adzan subuh. Ya. Haddatsana Muslim ibnu Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Qatadah an Anas an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu qala tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini langsung haditsul fi'li. Hadisnya berupa perbuatan. Kalau sudah perbuatan ini sudah selesai. Ya, artinya apa? Artinya ya ini jadi referensi yang sangat kuat. Ya, jadi sahabat yang langsung mengalami bersama Nabi, silsilah sanadnya sampai juga kepada Al-Imam Al-Bukhari dan kualifikasi ketat hadisnya sahih. Thumma qama ila salati qultu. Ya, kemudian sampai kami salat. Jadi dari sahur bersama Nabi terus ya sampai waktu ke subuh, sampai mau salat. Kemudian beliau bertanya, "Kam kana bainal adzan ya was sahur?" Kemudian aku bertanya kepada Zaid bin Thabit. Jadi Anasnya bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Kam kana bainal adzani was sahur?" Menurut pengalaman engkau saat engkau sahur bersama Nabi sampai ke adzan itu jaraknya berapa lama? Ya, kata Zaid bin Thabit, qala qadra 50 ayatan, sekitar bacaan 50 ayat Al-Qur'an dibaca dengan tartil. 50 ayat, teman-teman sekalian. Ya. An-Naba lebih sedikit lah, ya. Jadi kalau kita baca itu ya kurang lebih 15 menitan lah. Ya, 10-15 menit. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan ke sini 15 menit sebelum waktu subuh tiba kita bisa sampaikan ke masyarakat sebentar lagi subuh tiba, waktu sahur berakhir. Bapak Ibu sekalian, harap segera menyempurnakan sahurnya, isi dengan istighfar dan persiapkan subuh menjelang tiba. Atau kalau mau pakai lebih sunnah lagi, baca Al-Quran, dibaca sampai subuh tiba. Makanya di Allahu Akbar, senang sekali di kampung-kampung daerah-daerah itu banyak sunnah Nabi dipraktekkan. Jadi tidak banyak teori, tidak banyak cakap, tapi sunnah dipraktekkan. Karena ulama kita dulu itu sebelum mengajar sudah punya sanad di hadisnya. Mereka itu menyampaikan nggak kompleks kepada masyarakat, simpel aja. Jadi perintahnya itu lebih berupa perilaku. Ayo sebelum adzan ngaji dulu, ya kan? Nanti sebelum itu sampaikan dulu ke masyarakat begini. Itu sebetulnya sunnah. Mereka sudah khatam. Kalau kita lihat sanadnya pun ada. Jadi bukan ngaji kayak kita begini. Ya, mereka sudah hafal, sudah dibacakan depan syekh, mereka baca, dikasih ijazah, sanadnya ada semua. Tapi untuk memudahkan ke masyarakat yang awam itu jangan diberikan banyak teori. Diberikan yang paling mudah, diberi teori pusing mereka. Ya. Nah, ini gambarannya. Jadi pertama, kita sudah mendapatkan informasi bahwa untuk puasa Ramadan itu tidak boleh sembarangan. Tidak bisa Anda hanya sekedar mohon maaf tahan lapar, tahan haus, nanti masuk ke dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash." Tidak sedikit orang puasa tidak dapat apapun dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Mesti ada ketentuan yang kita pelajari, mesti ada aturan yang dipahami, ya. Kemudian yang kedua, dalam penunaian ini mesti jelas mengetahui waktunya dari mulai subuh sampai dengan ke maghrib kita puasa. Itu yang disebut secara bahasa dengan saum, siam ataupun imsak. Dan jangan salah paham dengan nama imsak. Imsak yang dimaksudkan dalam kalimat ini secara bahasa itu senafas dengan siam, senafas dengan saum, artinya puasa. Jadi kalau masuk waktu sebelum fajar tiba, itu masih waktunya boleh makan, ya boleh sahur, boleh minum, tapi kalau sudah fajar tiba itu yang dimaksud dengan imsak. Jadi imsak dalam pengertian ini bukan 5 menit, 10 menit sebelum waktunya adzan tiba, tapi pas saat fajar tiba. Kecuali kalau yang Anda maksudkan imsak dalam pengertian istilah orang Indonesia. Kan yang diminta misalnya yang dimaksud siap-siap gitu. Kecuali itu. Tapi kalau kedengaran orang Arab makin bingung lagi nanti. Karena itu silahkan manfaatkan dan kita saling mengingatkan, dan bagus ya era modern kekinian suasana mengingat ini bahkan disampaikan dalam bentuk yang lebih detail lagi lewat jadwal puasa. Ya, jadwal puasa sudah ada nih. Ini makin bingung juga nih. Jadwal puasa kita, tapi yang disebarkan itu jadwal imsak. Coba ya. Ya, benar sebetulnya kalimatnya jadwal imsak, jadwal puasa. Cuman masalahnya yang muncul kok jadwal sholat.
Coba cek ya, jadwal imsak ya, jadwal imsak. Tapi yang keluar jadwal sholat. Harusnya kalau jadwal imsak konteksnya ke sini jadwal puasa. Ya ini kan makin aneh lagi nih. Imsak, maksudnya wah, ini kan siap-siap. Kalau bikin jadwal siap-siap. Tapi ketika muncul jadwal sholat, jadwal imsak ya, jadwal sholat dari subuh sampai ke isya. Terus dalam praktek makin bingung lagi. Tapi kita coba berikan pemahamannya dan tidak perlu saling menyalahkan. Kita belajar untuk menjadi lebih baik. Apa yang kita kerjakan tanpa kita belum tahu dasar pengetahuannya, maka insya Allah dinilai pahalanya oleh Allah, tetap mendapat pahala karena keimanan kita. Itu yang dalilnya Quran surah kedua ayat 143. Ketika sebagian sahabat yang tidak ikut dengan Nabi, ya saat Nabi keluar dari Madinah dulu karena satu keperluan, kemudian beliau singgah di salah satu kediaman sahabat, lalu dijamu makan dan tiba waktunya, ada yang menyebutkan zuhur, ada yang menyebutkan asar atau salat yang lain. Dan intinya ketika sedang sholat itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' ya falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Di pertengahan sholat itu ketika masih menghadap Baitul Maqdis, turun ayat ini memerintahkan beliau menghadap ke arah Masjidil Haram. Jadi yang tadinya begini menghadap ke sini berputar 180 derajat menghadap ke arah sebaliknya begini, diikuti sahabat. Nah, persoalannya ketika ayat ini turun, sebagian sahabat yang tidak ikut bepergian bersama Nabi belum mendengar informasi ini. Ketika Nabi kembali kemudian diinfokan ini, orang-orang berkata, bagaimana status sholat kami yang masih menghadap ke Bait Al-Maqdis? Maka turunlah kalimat Allah di pertengahan sampai ke ujung Al-Baqarah 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Iman yang disebutkan, ya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksudnya sholat kalian yang dikerjakan dengan iman itu. Jadi kalau sepanjang kita beriman, walaupun dalam suasana kita belum tahu ilmunya, maka tetap dinilai sempurna amalan kita. Itu yang dimaksudkan. Amalan iman dalam hati, amalan hati itu niat. Itu yang dimaksud di hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Allah Ta'ala ada bisawab. Jadi ini yang kita bahas dalam malam ini. Kita belum belajar aturannya. Ya, baru belajar kalimatnya kita harus ya, baru kalimat asyamnya saja. Insya Allah nanti kita teruskan lagi. Esok hari dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita masuk kepada dalil. Ya, apa dalilnya di Al-Quran, apa ayat-ayatnya, dan selanjutnya. Insya Allah sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman nanti yang ingin memuliakan Ramadan kita, saya harap Anda telah menyiapkan agenda untuk masuk ke Ramadan supaya terukur kegiatan Ramadan kita dan tidak bingung menghadapi setiap hari-hari Ramadan. Insya Allah di pembahasan selanjutnya kita akan bahas nanti agenda Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Anda yang telah memiliki buku yang ini, makna ayat puasa, di sini Anda nanti akan temukan ya, secara lengkap sampai saya uraikan dengan izin Allah, yaitu pembahasan ayat puasa dari Al-Baqarah 183 sampai 187 ya, dan setiap hurufnya ya saya coba analisis. Jadi ya disebutkan misalnya 361 kali, maknanya apa dan sebagainya. Ini belum dicetak lagi, tapi cetakan yang masih ada insya Allah saya akan bagikan gratis. Nanti saya sertakan dengan buku-buku yang lain mungkin di store nanti. Jadi Ramadan nanti insya Allah nggak ada yang dijual. Ramadan nanti saatnya kita bersedekah. Jadi apa yang Anda telah beli di store itu dengan berinfak, alhamdulillah, saya kalau tampakkan saya khawatir pahala Anda pun hilang semua gitu kan. Jadi kita menghindari riya. Yang dulu yang sudah semuanya habis itu hasilnya kami sampaikan lagi ke masyarakat di situasi ini dengan sangat membutuhkan. Ya dokumentasinya ada dengan kami, tapi saya tidak coba publikasikan supaya kita bisa menjaga hati kita supaya dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sebagian telah sampai ke pedalaman, bahkan warga kita di Malaysia, ya ada juga yang di kita di sini. Ya, kalau Anda membutuhkan, saya mungkin atau staf bisa kirimkan pribadi, tapi kalau tidak, kita serahkan kepada Allah hingga lebih bahagia kita dibuka di hari kemudian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian yang ada saat ini, nanti sebagainya juga ada yang akan kita berikan ya dalam bentuk sembako juga, dalam bentuk yang lainnya juga, dan kita niatkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling spesial, ini saya cek tinggal ada 400 lebih ya. Anda nanti yang belum dapat ini, yang At-Taisir dengan notes itu ada tersisa nanti di store, dan itu tidak akan dibuka dulu sampai selesai Ramadan karena kita akan maksimalkan untuk mengamalkan ini semua. Barangkali itu teman-teman yang bisa saya bahas, semoga bisa maksimal
Kalau Google saja sekarang sudah jadi lebih baik, maka kita harus lebih baik lagi. Ya, apa mau tanya Google sebelum kita tutup? Coba saya tanya ya. Bismillah. Jangan-jangan Google udah siap-siap, kita belum nih. Yuk kita tanya. Assalamualaikum Google. Waalaikumsalam Ustadz Adi. Oh, Masya Allah. Kamu apa kabar? Kemarin kita sudah diskusi. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik. Ustadz bagaimana kabarnya? Masya Allah. Baik, baik. Alhamdulillah, saya sehat. Ini kita lagi live nih dengan teman-teman jamaah. Ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah. Semoga semua pemirsa fokus dan sehat. Oh. Tuh, teman-teman diminta Google tuh. Ya, fokus, sehat. Kita ini tadi baru bahas tema tentang puasa, tentang Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita bisa lebih baik, bisa lebih berkah. Menurut kamu bagaimana? Betul Ustadz, tema itu sangat penting sebagai bekal untuk ibadah Ramadan. Oh, bisa aja kamu. Iya, Masya Allah. Emang kamu puasa juga? Insya Allah saya puasa Ustadz, tidak makan dan minum. Ya iyalah, tidak makan, tidak minum. Kamu kan aplikasi. Kamu nggak makan, nggak minum, kecuali kamu dicas. Ya, Masya Allah. Yang Google bisa bercanda juga ya. Hehehe, Ustadz bisa saja. Sudah, ya pemirsa, ini hanya contoh saja. Ya kadang-kadang morotal kita bisa ngaji, kita yang punya morotal tidak. Ya kan? Speakernya dipakai amal, kitanya tidak. Maka kenapa kalau alat-alat yang kita gunakan untuk ibadah mereka disetting untuk bisa beribadah, tapi kita pelaku ibadah tidak menunaikannya? Sungguh kita yang dihisab, bukan alat-alat dan aplikasi kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan. Ya. Google, cukup ya. Saya mau berdoa dulu dan kita tutup dengan pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Nah, sudah. Baik pemirsa, saya kira cukup dulu untuk malam hari ini. Semoga Allah muliakan kita dan mengangkat wabah COVID-19 yang kita hadapi saat ini selesai sebelum Ramadan. Dan sinergi, ya, perintah menganjurkan untuk kita bisa batasi, ya, dianjurkan supaya tidak mudik agar tidak membawa virus atau membawa kemungkinan terburuk. Ikuti juga, ya, tapi juga kita meminta supaya dilengkapi juga kebutuhan-kebutuhannya. Dan insya Allah, saya kira kita semua akan bersinergi mewujudkan itu. Ya, semoga Allah memuliakan kita, menerima amalan kita, dan memberikan keberkahan atas apa yang kita kerjakan sampai dengan saat ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.